Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Kusuma Putri dengan NIM 11920700114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi entropi dan keterbalikan, serta yang terakhir yaitu entropi dan keadaan tak setimbang. Materi yang pertama yaitu entropi dan keterbalikan. Agar kita mengerti arti fisik entropi dan peranannya, maka perlu mempelajari semua perubahan entropi yang timbul ketika sistem mengalami suatu proses. Jika kita menghitung perubahan entropi sistem dan menambahkannya pada perubahan entropi lingkungan lokal, maka kita dapatkan kuantitas yang merupakan jumlah dari semua perubahan entropi yang timbul dalam proses khusus itu. Apabila sejumlah kalori yang berhingga diserap ataupun dibuang oleh sebuah tandon, maka perubahan koordinat tandon persatuan massa sangat kecil. Namun karena massa total tandon besar, perubahan entropi totalnya berhingga. Perubahan yang tepat dalam tandon akan terjadi jika jumlah kalori dipindahkan secara terbalikan, sehingga perubahan entropi tandon itu ialah Q per T. Jika kita tinjau perubahan entropi semesta yang ditimbulkan oleh proses terbalikan, maka proses ini akan disertai oleh aliran kalor antara sistem dan sekumpulan tandon yang kisaran temperaturnya TI dan TF. Jika ini diserap oleh sistem, maka didapatkan persamaan secara matematisnya seperti ini, dan jika dibuang oleh sistem, persamaannya seperti ini. Materi yang kedua yaitu entropi dan keterbalikan. Apabila sistem mengalami proses keterbalikan antara keadaan setimbang awal dan setimbang akhir, maka perubahan entropi pada sistemnya seperti ini, di mana R menyatakan proses terbalikan sebarang yang dipilih melalui sistem dari keadaan awal hingga ke keadaan akhir. Jika keadaan awal atau keadaan akhirnya tak setimbang, maka kita perlu memakai metode yang khusus. Di dalam entropi dan keterbalikan, kita juga akan membahas mengenai proses yang menunjukkan keterbalikan mekanis eksternal, proses yang menunjukkan keterbalikan mekanis internal, proses yang menunjukkan keterbalikan termal eksternal, dan yang terakhir, proses yang menunjukkan keterbalikan kimiawi. Yang pertama, proses yang menunjukkan keterbalikan mekanis eksternal dibagi menjadi dua, yaitu proses yang menyangkut resapan isoterm dari kerja melalui sistem yang tetap tidak berubah menjadi energi internal sebuah tandon. Dan yang kedua, proses yang menyangkut resapan adiabat dari kerja menjadi energi internal sistem. Pada proses yang pertama, misalnya pengaduan tak teratur dari cairan kental yang bersentuhan dengan sebuah tandon. Contoh yang kedua, berhentinya cairan yang sedang bergetar atau berputar. Dan yang ketiga, pemindahan listrik melalui hambat yang bersentuhan dengan sebuah tandon, serta histeresis magnetik dari bahan yang bersentuhan dengan sebuah tandon. Pada proses yang menyangkut transformasi isoterm kerja melalui sistem menjadi energi internal sebuah tandon, tidak ada perubahan entropi sistem yang terjadi, sebab koordinat termodinamikanya tidak berubah. Terdapat aliran kalor Q ke dalam tandon dengan Q sama dengan W, karena tandon menyerap Q satuan kalor pada temperatur. Perubahan entropinya ialah positif Q per T atau positif W per T. Perubahan entropi semestinya W per T, dan ini merupakan kuantitas yang positif. Pada proses yang menyangkut resapan adiabat dari kerja menjadi energi internal sistem, misalnya, yang pertama, pengadukan tak teratur dari cairan kental yang tersekat secara termal, kemudian berhentinya cairan ketika sedang berputar atau bergetar yang tersekat secara termal, pemindahan listrik melalui hambat yang tersekat secara termal, serta histeresis magnetik bahan yang tersekat secara termal. Untuk menghitung perubahan entropi sistem, proses terbalikan semula harus diganti oleh proses terbalikan yang membawa sistem dari keadaan awal ke keadaan akhir hingga didapatkan persamaan secara matematisnya seperti ini.
Proses selanjutnya yaitu proses yang menunjukkan keterterbalikan mekanis internal. Misalnya, gas ideal yang menerjang masuk ke ruang hampa atau pemuaian bebas. Yang kedua, gas yang menerobos melewati sumber porus. Selanjutnya, membingkasnya kawat tergang ketika dipotong, dan pecahnya selaput sabun ketika ditusuk. Pada pemuaian bebas gas ideal, perubahan entropi lingkungan lokalnya adalah 0. Untuk menghitung perubahan entropi sistemnya, pemuaian bebas perlu diganti dengan proses terbalikan yang membawa gas itu dari keadaan semula ke keadaan akhir. Sehingga untuk menghitung perubahan entropi sistemnya didapatkan hasil akhir persamaan secara matematisnya seperti ini. Proses selanjutnya yaitu proses yang menunjukkan keterterbalikan thermal eksternal. Misalnya, yang pertama, penghantaran atau radiasi kalor dari suatu sistem ke lingkungannya. Yang kedua, penghantaran atau radiasi kalor melalui sistem yang tidak berubah dan tandon panas ke tandon yang lebih dingin. Pada penghantaran Ki satuan kalor melalui sistem yang tidak berubah dan tandon pada temperatur T1 ke tandon yang lebih dingin pada T2, maka secara matematis delta S sistem sama dengan 0 dan delta S tandon panas sama dengan min Ki per T1, delta S tandon dingin positif Ki per T2, dan didapatkan persamaan akhirnya seperti ini. Proses yang terakhir yaitu proses yang menunjukkan keterterbalikan kimiawi. Misalnya, reaksi kimia, difusi dua macam gas ideal yang lembab, pencampuran alkohol dan air, membekunya cairan yang sangat dingin, pengembunan uap sangat jenuh, pelarutan zat padat dalam air, dan osmosis. Jika difusi dua macam gas ideal yang lembab setara dengan dua proses pemuaian bebas yang terpisah, maka berlaku persamaan secara matematis seperti yang ada pada PPT ini. Materi yang terakhir yaitu entropi dan keadaan tak setimbang. Jika sebatang penghantar termal yang pada mulanya mempunyai distribusi temperatur tak merata karena ujungnya bersentuhan dengan tandon panas dan ujung lainnya bersentuhan dengan tandon dingin, maka kita pisahkan dari tandon dan disekat secara termal kemudian dijaga agar tekanannya tetap. Sehingga aliran internal kalor akan menjadikan batang itu bertemperatur sama namun transisinya berlangsung dari keadaan awal yang tak seimbang ke keadaan akhir yang setimbang. Kita lihat contoh pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan sejumlah batang yang tak terhingga potongannya. Tipis, infinitesimal yang memiliki temperatur awalnya berbeda, namun semuanya mempunyai temperatur akhir yang sama. Jika kita bayangkan bahwa semua potongan itu tersekat satu sama lain dan dijaga agar tekanannya tetap sama, kemudian setiap potongan itu disentuhkan berurutan dengan sederetan tandon yang temperaturnya berkisar antara temperatur awal potongan tertentu sampai dengan temperatur akhir yang sama untuk semua potongannya. Maka, cara tersebut mendefinisikan proses isobar terbalikan yang tak berhingga serta bisa digunakan untuk membawa sistem dari keadaan tak setimbang awal ke keadaan setimbang akhir. Sehingga perubahan entropi sama dengan hasil integrasi untuk semua proses terbalikan yang bisa membawa sistem dari I ke F. Sebagai contoh pada gambar sebelumnya, batang serba sama yang panjangnya L, suatu bagian volume pada X-nya bermassa D, M sama dengan rho A dx, di mana rho menyatakan kerapatan dan A luas penampangnya. Sehingga kapasitas kalor potongannya secara matematis didapatkan seperti ini, dan temperatur awalnya linear, maka temperatur awalnya seperti ini, jika temperatur awalnya linear. Kemudian, jika tidak ada kalor yang hilang, maka konduktivitas termal, kerapatan, dan kapasitas kalor semua potongannya akan tetap. Secara matematis, temperatur akhirnya dirumuskan
seperti ini, dan perubahan entropi totalnya jika disederhanakan menjadi persamaan seperti ini. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.